Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ati wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarona an kulli ma'asiyatin wa bid'atin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ma'budu biqawaninis syariah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-makhsus bi'adhamis syafa'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dimanapun berada, hari ini kita masih menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana ketentuan ajaran Islam bahwa ibadah puasa adalah wajib hukumnya. Dan itu sudah ditentukan melalui dalil yang bersumber pada nas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan khitabnya adalah kepada mukmin. Kenapa bukan ya ayyuhal muslimun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu? Ini menunjukkan bahwa bagi yang menjalankan ibadah puasa, itu berarti tingkatan atau kadar keimanan seorang muslim itu ditunjukkan di saat bulan suci Ramadan. Keimanan seorang muslim akan terukur pada saat ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lafaz kutiba di dalam ayat tadi adalah furidho atau yang difardukan atau wujiba yang diwajibkan. Bukan pengertian secara harfiah dalam pengertian ditulis atau dentulis, tetapi difardukan, diwajibkan. Untuk apa berpuasa itu? La'allakum tattaqun, agar semuanya mendapatkan pangkat dan derajat muttaqin. Pangkat di mana itu yang diharapkan oleh semua umat Islam di dunia ini. Dengan cara puasa itu berarti kita bisa berupaya untuk naik derajatnya menjadi muttaqin. Karena kita tidak hanya bisa berhenti atau terhenti di posisi sebagai muslim saja, tetapi harus meningkat derajat kitanya dari muslim, mukmin, mutawibin, sampai muhsinin, sampai muhibbin, siddiqin, hingga muttaqin. Derajat-derajat spiritualitas dalam ajaran Islam ini harus kita tempuh. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dengan ihtisab karena Allah, ikhlas karena Allah, faqad taqaddama, maka akan faqad ghufira atau ghufira ma taqaddama, maka akan diampuni apa-apa dosa yang terdahulu sebelum bulan suci Ramadan. 11 bulan kita melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang berdosa atau amal-amal yang soleh atau amal-amal yang maksiat, maka kita berpuasa untuk melebur itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan
yang kita perbuat selama 11 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ini luar biasa, istimewa. Ini anugerah terbesar bagi umat Muhammad. Ini anugerah terbesar bagi umat Muhammad. Betapa kasih sayangnya Allah. Betapa rahman rahimnya Allah. Sayang dan welasnya kepada umat Muhammad. Sehingga diberi salah satu keistimewaan, yaitu anugerah yang namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Balasannya jelas tadi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbi. Ghufira itu sudah diampuni apa-apa tindakan-tindakan berdosa sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini. Tentu bagi orang yang berpuasa dengan prinsip dan dasar iman dan ihtisaban. Kalau saja tidak ada iman dan ihtisaban, puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga, ya tidak bisa juga mendapatkan ampunan tersebut. Nah, ampunan tersebut itu berlaku bagi orang yang berpuasa dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi, syarat sahnya, syarat wajibnya sudah dipenuhi, bahkan yang mubtilatnya dijauhi dengan prinsip imanan dan ihtisaban itu tadi, maka insya Allah ma taqaddama min dzanbi itu ghufira ma taqaddama. Diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. 11 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dengan demikian, maka kita perlu menghindari sikap-sikap, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan kita yang merugikan nilai ibadah itu tadi. Ibadah puasa. Salah satu di antaranya ghibah. Ghibah itu adalah menilai jelek kepada orang, mengata-katakan jelek kepada seseorang. Itu namanya ghibah. Padahal faktanya tidak. Memfitnah, menuduh yang kejam, menuduh keji, dan juga berbohong, melempar hoak. Nah, itu merupakan dosa-dosa yang diucap, dosa-dosa yang dikatakan, dosa-dosa yang ditulis, sehingga itu melemburkan pahala bulan suci Ramadan, pahala ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sangat disayangkan kalau ini selalu kita tradisikan, selalu kita praktikkan, selalu kita ucapkan. Bohong, memfitnah, menghibah, hasud, dan juga yang paling sering kita lakukan adalah hoak. Ini menggugurkan, meleburkan pahala daripada ibadah puasa itu. Ini harus dihindari. Di samping yang 10 yang membatalkan sesuai dalam keterangan dari kitab Riyadul Badi'ah bahwa mubtilatus shaumi asyratun. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Salah satu di antaranya adalah al-junun, gila. Kalau dalam puasa Ramadan ini seseorang kemudian terjadi kegilaan, maka itu batal. Puasa tidak boleh dilanjutkan karena ada kegilaan tersebut. Tapi besoknya kemudian dia sembuh lagi, maka dia boleh berpuasa lagi. Di samping al-junun itu ada ar-riddah. Ar-riddah itu adalah sikap kembali ke agama non-Islam sehingga dia menjadi kafir lagi, maka itu disebut murtad. Orangnya disebut murtad, tindakannya, perilakunya, sikapnya adalah ar-riddah. Maka ar-riddah itu sesuatu yang membatalkan puasa. Terus apalagi al-igma. Al-igma itu ayan, penyakit ayan, wuru kalau bahasa kita. Al-igma ini atau wuru ini membatalkan puasa. Tetapi kalau misalkan ayan ini hanya 2 hari, 3 hari, kalau sudah sembuh silakan puasa kembali. Dan kalau misalkan di bulan yang lain bisa mengqadha 3 hari yang ditinggalkan tersebut. Di samping bagi perempuan yang berhalangan seperti adanya haid, nifas, dan wiladah, maka perempuan tidak boleh berpuasa. Juga tidak boleh melakukan ibadah yang lain seperti baca Quran, seperti sholat, seperti menulis Quran dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi ketentuan dalam ilmu fikih yang tertuang dalam kitab Ar-Riyadul Badi'ah karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Battah. Puasa ini atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan penanda juga bagi salah satu keberkahan
bagi umat Muhammad. Dan apabila bulan puasa Ramadan ini pergi, maka menjadi musibah bagi umat Muhammad. Seperti yang digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Rasulullah, meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan begini. Idza kana akhiru lailati Ramadhan. Idza kana akhiru lailati Ramadhan. Idza kana akhiru lailati Ramadhana bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu wal musibatu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya? Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam fa inna da'wati mustajabatun. Fa inna da'wati fihi mustajabatun was sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal adba madfu'un. Nah, itu salah satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru saumi Ramadan." Tatkala sudah berakhir di malam akhir bulan suci Ramadan, maka penduduk langit menangis, penduduk bumi menangis, malaikat pun menangis, dan ini menjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena zihabu Ramadhana, perginya bulan suci Ramadan. Karena apa? Apa yang menjadi musibah? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, qila ya Rasulullah ayyu musibatin ya? Kenapa disebut musibah ya Rasulullah? Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah bersabda, fa inna da'wati fihi mustajabatun. Maka sesungguhnya doa-doa di dalam bulan suci Ramadan mustajabatun, itu diijabah, dan sedekah diterima, amal-amal kebaikan, amal-amal yang bagus itu berlipat-lipat, dan siksa itu ditolak. Nah, ini salah satu keistimewaan bagi kita umat Muhammad, bahwa adanya bulan suci Ramadan ini menjadi anugerah terindah bagi umat Islam, bagi umat Muhammad dimanapun berada. Maka mari kita rayakan, gembirakan bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini. Agar apa? Kita menjalankan ibadah ini tidak dengan paksaan, tidak dengan ria, tidak dengan ujub, tidak dengan karena sesuatu, tetapi imanan wahtisaban. Kalau sudah imanan wahtisaban, kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh ini, kita tidak merasa berat. Dan tentunya akan ada balasan yang tak terhingga, balasan yang luar biasa dari Allah, sebuah keberkahan yang luar biasa, keberkahan yang tiada taranya, tiada terukur nilainya. Bahkan sudah dipastikan, Allah sudah menjamin ghufira ma taqaddama min dzanbihi, dengan pengertian bahwa setelah bulan suci Ramadan usai dan kita masuk 1 Syawal, dan itu menjadi penanda bahwa tanggal 1 Syawal kita lahir kembali menjadi manusia baru. The new of human. The new of human. Menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Maka dengan urusan Allah kita sudah lebar, sudah terbebaskan, maka pilihan kembali adalah kita memintakan maaf kepada Bani Adam. Meminta maaf kepada sesama, meminta maaf kepada sahabat, kepada teman, kepada teman-teman profesi, kepada keluarga,
dan dimanapun berada, kita mintakan maafnya. Kalau misalkan karena pandemi COVID-19 ini menghalangi kita untuk silaturahim, maka gunakan digital. Maka gunakan cara online untuk kita menyambung silaturahim tersebut. Jadi kita tidak harus terbatasi oleh jarak, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tetapi juga kita harus mensiasati bahwa silaturahim bisa kita lakukan dengan segala cara. Tetapi bukan berarti dengan segala cara dihalalkan. Dengan segala cara bisa kita lakukan untuk upaya kita bersilaturahim dengan keluarga-keluarga kita yang jauh, sebagai upaya kita untuk memintakan maaf, menyampaikan permintaan maaf kita kepada teman-teman, kepada keluarga yang jauh, dan saya pikir itu tidak menjadi penghalang utama. Kalaulah misalkan pemerintah memberlakukan pembatasan dari para pemudik ini, maka patuhilah aturan-aturan pemerintah ini agar tertib sosial, agar tertib administrasi, agar tertib segala-galanya, dan kita dihindari dari musibah COVID-19 ini. Coba lihat orang India. Coba lihat negara India. Bergelimpangan ribuan, bahkan puluhan ribu setiap hari bergelimpangan jatuh, sakit, dan bahkan meninggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai di kita ini. Maka perketat cara kita berkerumun, perketat kita bersosialisasi, perketat kita jarak kita bertemu untuk menghindari pandemi COVID-19 ini. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Ini saja prinsip yang mendasari kita harus berupaya sekeras mungkin dengan ikhtiar yang kuat untuk bisa menghindari penyakit ini, musibah ini. Dan mudah-mudahan anugerah Allah selepas bulan suci Ramadan ini, pandemi COVID-19 dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga lekas-lekas dihilangkan penyakit dan musibah Corona 19 ini. Mudah-mudahan kita umat Islam yang ada di Indonesia ini dan seluruh umat Islam yang ada di dunia, bahkan umat manusia yang ada di dunia ini, semoga terlindungi dari musibah COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, tausiah daripada kultum yang digelar oleh PW GP Ansor Provinsi Banten dan melalui TV GP Ansor Channel, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, berbukalah yang manis-manis. Yang disunahkan adalah makan korma. Dianjurkan yang manis-manis, tapi disunahkan adalah mengkonsumsi korma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.